Saya keliru karena memang saya mah anak bawang, ikut-ikut aja, cuma dibawa. Saya punya mamang Kiai Haji Mahmudin, kebetulan beliau juga aktif di MUI. Akhirnya saya disuruh ikut, ya mau nggak mau udah saya hadir mengalap keberkahan dari para asatid, para kiai, para masyayikh yang ada di Majelis Ulama Indonesia yang pada saat itu hampir 11 atau 12 kecamatan pakai. Namun alhamdulillah di Majelis MUI di Kecamatan Sukatani kami sudah berjalan hampir 4 bulan keliling. Nanti insya Allah di Karangbahagia ini diadakan. Ketuanya masih Kiai Hudaidi ya? Masih beliau Pak Kiai Haji Kiai Hudaidi. Karena memang kebetulan majelis yang saya isi juga banyak di Karangbahagia Pak Kiai. Ada 1, 2, 3, ada 6 majelis di Karangbahagia itu. Ya, Al-Mansuriyah masuknya Karangbahagia nggak? Ya, Masjid Jami Al-Mansuriyah, Majelis Mushola Fatul Ulum, Masjid Jami Al-Hikmah, Mushola Ahbabul Khairat, Mushola Jannatul Amal, dan juga yang di Masjid An-Nur Pakai Lukman. Jadi 6 majelis taklim di Karangbahagia ini, dan saya sangat mensupport karena ingin mendapat keberkatan dari majlis-majlis para kiai itu. Mudah-mudahan di Karangbahagia ini ada mudzakarah basul masail di kampung kita tercinta ini di Desa Karangbahagia. Karena kita harus punya wadah Pak untuk menyalurkan pertanyaan. Karena kalau nggak ada wadahnya nanti orang jawab bighairi ilmin, tanpa ilmu. Nah ini yang bisa kacau sekarang. Ya Pak ya. Nanti kalau hadir insya Allah meskipun saya di Sukatani karena saya mah orang bebas, insya Allah di Karangbahagia saya ikut hadir juga. Tujuannya saya itu cari ilmu. Bukan tujuannya apa? Tujuannya cari ilmu, cari keberkahan di masyayikh di sini. Kemudian tadi juga insya Allah jika tidak ada halangan Pak Haji Yasin, tadi saya telepon teman saya Habib Thorik bin Yahya di Karangbahagia. Beliau adalah ketua sensus ya. Beliau ketua sensus habaib yang ada di Karangbahagia ini. Jadi yang palsu-palsu itu nggak ditangkap sama beliau itu. Jadi hati-hati. Di Karangbahagia ini ada 2 ini dulu ketangkap ini. Ada 2, ya kan saya nggak perlu nyebutin namanya, ketangkep. Nanti insya Allah kalau tadi saya telepon, kalau beliau diem di Karangbahagia, kalau tidak ada halangan, tadi ada kerjaan saya telepon, saya mohon bantu hadir di sini untuk memberkati. Mudah-mudahan beliau bisa hadir. Ya nanti udah diserokan ya pakai ya. Alhamdulillah, insya Allah beliau akan hadir. Ya, moga-moga Pak. Nah ini terkait masalah ini insya Allah rutin ya bulanan ya. Insya Allah ntar di sini teman-teman kita yang dulu ya kita teleponin deh biar ngopi bareng ya. Bahwa ditulis di sini kitabnya ini kan pakai kitab ya. Mana? Sulamun Taufik ya. Kitabnya karena inilah ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah pakai ya. Dimanapun mesti pakai kitab Pak. Bahkan di tingkat MUI juga, tingkat kecamatan bahkan kabupaten, kalau kita kumpul itu juga pakai kitab. Waktu itu kita Akhbaruz Zaman ya Ki ya. Kita baca kitab Akhbaruz Zaman tapi belum khatam. Tapi kalau di Sukatani itu ada 3 kitab mafahim karangan Sayyid Muhammad bin Alawi, kemudian kitab Masailun Nikah, kemudian yang ketiga itu tentang Tijan Durori Tauhid. Ya, itu bergantian bacanya. Nah, maka karena kita harus merujuk kepada para ulama-ulama terdahulu, insya Allah ini akan dirutinkan setiap bulan pertama malam Kamis. Nanti kalau nanti gantian aja bacanya, jangan saya doang. Saya mah bukan ngajar, tapi sambil belajar. Ya sambil belajar. Nanti dari saya kitab materi yang kita akan bahas itu kitab hadis Arba'in Nawawi saja. Kenapa? Karena kalau kitab Sulamun Taufik ini, kalau saya ini mungkin terlalu lama untuk menjelaskannya. Karena memang seperti contoh saja, kitab Safinatun Najah yang saya baca di dalam beberapa majelis, itu yang pengajian mingguan, itu insya Allah khatamnya 13 tahun sekali. Kitab Safinatun Najah 13 tahun, itu yang seminggu. Loh, kalau sebulan sekali punya cucu saya. Karena memang saya bahas itu kayak depan kayak yang saya bahas itu walaupun fikih tapi menyinggung sedikit tentang tasawufnya, tauhidnya, dan itu penting. Nah kalau kitab Sulamun Taufik ini kan karya Sayyid Abdullah
Itu membahas tentang fikih, tentang tauhid, tentang intiqadus syahadatain, pembatalan syahadat, tentang min ma'asil ain wal udun wal rijlain, tentang maksiat kaki dan lain sebagainya. Nanti insyaallah kitabnya ini saya akan baca kitab hadis Arba'in Nawawi. Karena di hadis Arba'in ini cuma ada 42 hadis. Di sini akan mencakup tentang bab-bab yang mungkin kita temukan atau kita jumpai di keadaan di masyarakat kita. Ya, karena memang ada guru kita Pak Yusuf, saya tahu persis beliau sangat alim. Kita sering mudzakarah, diskusi di dalam majelis itu. Seperti di kitab ini akan membahas tentang niat, tentang rukun Islam, tentang bid'ah, tentang berumah tangga yang baik, tentang cari uang, pekerjaan yang baik. Nah, ini kayaknya kita perlu. Nanti adapun kajian Sapina itu di tempat yang lain lah. Itu insya Allah. Adapun nanti bukunya atau kitabnya kalau dibeli kagak gratis, Pak. Ya kalau niat ngaji punya kitab, Pak. Rokok Samsu berapa duit, Pak? 20? 23? Nah, mahal ya. 23.000 tuh rokok Samsu. Ini kitab insya Allah harganya lebih mahal dari rokok Samsu. Rokok Samsu sebungkus habis seharian. Itu kalau yang ngerokoknya sebungkus, saya lihat mukanya bukan sebungkus ini. 2 bungkusan. Ya, insya Allah kitab ini harganya nggak lebih harganya ini masih mahal rokok Samsu. Tapi kepakainya insya Allah kalau jika istiqomah insya Allah ini kita bisa pakai 4, 5, 6 tahun mungkin. Kira-kira siapa? Dengan harga umpama 20.000 tapi awet sampai 5, 6 atau 7 tahun. Siapa ya? Nanti tinggal koordinir sama Pak Haji Yasin, nanti infaknya ke Pak Haji Yasin. Udah ada gratis dah. Oh begitu? Alhamdulillah. Gratis Pak dari Pak Haji Yasin tuh. Alhamdulillah. Tapi kalau Bapak mengasih kagak dosa Pak. Boleh. Insya Allah bulan depan lah kita akan bahas itu sesuai materi dalam kitab hadis Arba'in Nawawi. Jamaah ta'lim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk perdana ini maka saya ingin menyampaikan, saya tidak akan membuka hadis Arba'in, biar bulan depan insya Allah kita megang masing-masing. Saya ingin membahas tentang keutamaan majlis atau tempat seperti ini. Kenapa nih kita disuruh hadir di majlis-majlis seperti ini? Baik itu majlis sholawat, majlis zikir, atau majlis ilmu, atau majlis di dalamnya merangkai semua ibadah. Baik majlis zikir, ada zikirnya, ada sholawatnya, ada ilmunya seperti malam ini. Ini komplit kan? Ada silaturahmi, ada zikir, ada sholawat, ada ilmu. Maka yakinlah majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan majlis-majlis seperti ini banyak di dalam Al-Quran, bahkan di hadis-hadis Nabi, atau mungkin di makalah-makalah para ulama tentang keutamaan majlis seperti ini. Bahkan di dalam kitab yang di depan saya ini namanya kitab Haqa'iq Anit Tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Isa. Syekh Abdul Qadir Isa kalau tidak salah beliau juga bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana kita tahu Syekh Abdul Qadir adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Syekh Abdul Qadir madhabnya. Karena memang bukan berarti kenapa nggak memegang Imam Syafi'i. Intinya 4 madhab itu betul, tidak ada yang salah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanafi. Cuma Imam Ahmad bin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, karena memang secara umum pengikut terbesar itu adalah Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Kemudian jika dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal lebih banyak pengikut Imam Syafi'i. Nah, beliau menjelaskan tentang keutamaan majlis ini dalam kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Ini kitab sebetulnya membahas tentang zikir, tentang mujahadah, muraqabah, musyahadah, ma'rifat, kasyaf, fana. Tapi saya nggak membahas itu, takut salah ucap karena saya bukan ahlinya. Yang ahlinya itu kami punya guru, paman saya, adik dari abah saya, yaitu Sidi Rahimuddin Nawawi. Beliau ahli dalam bidang itu. Namun saya ingin mengutip sedikit saja keutamaan majlis ini. Di mana majlis itu artinya tempat. Majlis, tempat. Kalau ta'lim, belajar, berarti tempat belajar. Kalau ini berarti majlis zikir dan ilmu. Karena di sini ada zikir, ada ilmu, komplit semuanya. Ini majlis zikir dan ilmu saung Abi Haji Yasin.
Memakan kita. Majlis dzikir dan ilmu. Kemudian ternyata majlis seperti ini atau tempat seperti ini adalah tempat yang menjadi simbol akan diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berdoa, bukan mungkin ya, kita berdoa kepada Tuhan itu, ya Rabb, tuangkanlah atau turunkanlah di kampungku ini rahmat. Lah simbol yang menurunkan rahmat itu apa? Ya tempat-tempat seperti ini yang akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun tanda Allah akan menurunkan murkanya jika tempat-tempat di kampung kita itu banyak maksiat, maka itu simbol Allah akan menurunkan murkanya. Kalau ada tempat seperti ini adalah simbol Allah akan menurunkan rahmatnya. Maka jangan pernah mengganggu tempat ini meskipun kita belum bisa hadir. Ya, kalau kita belum bisa hadir, minimal jangan menghalangi, apalagi sampai hadirnya. Alhamdulillah. Nah, majlis seperti ini di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya di dalam kitab Haqa'iq Tasawuf di depan saya ini halaman 135 tentang adz-dzikrul munfarid wa dzikrul ma'al jamaah, tentang hukumnya zikir sendiri dan zikir berjamaah. Tadi saya bilang kitab ini memang spesial membahas tentang zikir, zikir bil khulfi wal jahr, zikir sendiri, zikir berjamaah, zikrul qalbi, zikrul lisan, tapi saya tak akan membahas itu ya. Nah, zikir majlis seperti ini adalah salah satu majlis atau tempat yang sangat dibanggakan Allah dan dicintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada hadis Nabi. Banyak hadis Nabi, di antaranya tentang keutamaan majlis ini. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, yang bernama asli kalau tidak salah Abdurrahman ya bin Sakhrin. Abu Hurairah itu Abu artinya bapak, Hurairatun atau Huratun artinya kucing. Jadi dijadikan satu bapaknya. Oh, ini sahabat kok lakobnya bapak kucing ya? Karena memang cinta kepada kucing. Kalau bapak terserah, kalau cinta sama kucing berarti disebut Abu Hurairah tuh. Masih bagus. Kalau cinta sama kalbun sama anjing itu kan jelek, bapak Abu Kalbun itu. Wah, itu bahaya itu. Bapaknya anjing itu. Nah ini, bahwa Abu Hurairah ini Pak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tabaraka wa ta'ala malaikatan sayaratan wa fudlaan." Ini redaksi hadisnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, tabaraka, ma berkah Allah, wa ta'ala, mahalur Allah, malaikatan, Allah menciptakan beberapa malaikat. Di sini memang tidak disebutkan, mestinya kan redaksinya itu innallaha tabaraka wa ta'ala malaikatan. Kalau jika komplit mestinya itu innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa malaikatan. Kalimat khalaqanya ini tidak disebutkan, tapi diartikannya khalaqa itu menciptakan. Walaupun tidak disebutkan makna khalaqa, tetap jika kita mengartikannya Allah telah menciptakan malaikat. Karena memang salah satu alasan dhamir itu disembunyikan adalah lil ma'lum. Ada lil ma'lum, lil majhul. Ma'lum itu walaupun tidak disebutkan sang penciptanya, itu sudah maklum. Yang menciptakan malaikat ya pasti Gusti Allah. Nggak mungkin ada makhluk yang bisa menciptakan malaikat. Makanya karena maklum nggak disebutin khalaqonya, karena lil ma'lum. Nah itu. Innallaha tabaraka wa ta'ala. Ini sengaja sedikit saya bahas now karena ada santri biar nambah membuka memori ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat. Nah, Allah menciptakan malaikat ini bermacam-macam tugasnya. Ada yang kita tahu 10 malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu, mengatur hujan, menanyakan di alam kubur, menjaga surga dan neraka dan seterusnya. Itu 10 malaikat yang Allah ciptakan yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui 10. Yang tidak wajib kita ketahui miliaran. Jadi jangan dipikir emang malaikat jumlahnya ada 10 miliaran. Yang 10 mah yang wajib kita, yang tidak wajib jumlahnya miliaran. Nabi yang wajib kita ketahui 25
Yang tidak wajib kita ketahui banyak. Jadi Allah mah yang nyuruh kita itu yang sedikit-sedikit aja. Ngapalin yang 10, yang miliaran nggak perlu. Ngapalin yang 25 nabi, yang ratusan nggak perlu. Yang sedikit Allah mintanya. Karena Allah minta kepada kita itu tidak pernah banyak, selalu sedikit. Berbeda dengan kita. Kita kalau minta banyak apa sedikit? Banyak baik. Ya Allah berikan aku rizki yang, ya Allah panjangkan umur. Tuh panjangkan umurnya. Pokoknya banyak baik dah. Kali ada di sini ngomong doanya, ya Allah sedikitkan rizkiku. Nggak mungkin. Ya Allah pendekkan umurku. Nggak boleh juga. Minta yang banyak sama Tuhan mah. Paham kira-kira? Nah Allah itu mintanya sedikit tuh. Nggak pernah banyak. Hafalin malaikat yang 10, yang 25, yang ribuan nggak dihafalin. Nah karena Allah minta sedikit kepada kita, sedangkan Allah memberi kita banyak, Pak. Nggak ada yang sedikit. Tetapi Allah juga terkadang Allah meminta kepada kita. Allah minta kepada kita juga yang sedikit. Padahal Allah ngasih banyak. Ngasih telinga, ngasih mata, ngasih kaki. Itu nikmat yang luar biasa. Jangan kaki, jangan mata. Termasuk maaf, kentut, tahu kentut? Itu nikmat kentut itu. Ya, tapi di tempat rame jangan kentut baik. Ya. Ya. Nah kentut itu nikmat. Ya. Nah, kenapa saya bilang kentut itu nikmat? Orang kagak kentut bisa dioperasi. Berapa duit itu? Kagak cukup 5 juta itu, betul nggak? Betul nggak? Nggak cukup 5 juta, berarti kan nikmat. Orang kalau kagak kentut, kembung perutnya, dioperasi bisa ratusan juta, nikmat nggak itu? Tuh nikmat satu aja itu dari Allah luar biasa. Jangan jauh-jauh nikmat rasa nih. Nikmat rasa kita bisa membedakan manisnya tebu dengan manisnya gula berbeda. Kita bisa membedakan pedasnya cabai dengan pedasnya lada berbeda. Ini karena Tuhan ngasih nikmat rasa. Kalau nikmat rasa ini dicabut, hambar rasanya, nggak ada bedanya. Masya Allah, itu nikmat. Nah Allah Pak minta kepada kita tuh sedikit nggak banyak. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kita waktu itu 24 jam. Dalam satu hari, silakan 23 jam antum pakai cari duit yang banyak, cari jabatan yang banyak, atau pakai istirahat, silakan 23 jam tuh. Tapi Allah minta 1 jam saja untuknya. Di mana? Sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita makan sholatnya cepat karena udah lihai. Udah lihai, udah canggih sholatnya ya. Yo, dari kecil sholat pakainya cepat tuh. Makanya kiai mah sholatnya lama. Nah ini 10 menit dohor, 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya, 10 menit subuh, baru 50 menit. 23 jamnya silakan antum cari duit yang banyak. Kira-kira Allah mintanya banyak apa sedikit? Dari 23 jam Allah mintanya cuma 1 jam saja. Sekarang kemudian 24 jam dikali 30 hari. Allah minta 1 atau 2 jam untuk ngaji. Apa iya kita tidak penuhi permintaan Allah yang sedikit begitu? Sungguh sangat disayangkan dan sungguh sangat rugi. Jelas kira-kira? Oke. Inna Allah tabaraka wa ta'ala. Nah Allah subhanahu wa ta'ala ini menciptakan malaikat dengan tugasnya. Nah ada malaikat itu yang diciptakan oleh Allah sayaratan wa fudlaan yaltamisuna majalisa dzikri. Ada malaikat, sekelompok ini jangan dihitung 20, 30, ini jutaan. Ketika saya bicara kelompok, berapa orang, berapa malaikat, ribuan, mungkin jutaan. Nah ada malaikat ini yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tugasnya yaltamisuna majalisa dzikri fil ardi. Mereka ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kerjaannya itu mencari majlis dzikir atau majlis-majlis seperti ini di muka bumi. Jadi kerjaannya itu nyari-nyari tempat-tempat kayak gini Pak Haji Yasin. Ya kan, nyari di pengajian, nyari di dalamnya dzikir, mencari di dalamnya yang dibacakan salawat Nabi Muhammad SAW. Dia cari. Ini tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib percaya karena ini hadis Nabi. Ini hadis Rasulullah SAW. Tapi kan itu ente yang ngomong, ibu bukan nabi. Bapak hidupnya di zaman saya, bukan di zaman nabi. Kalau di zaman nabi kata nabi, karena kita hidupnya di zaman wirosah, di zaman pewarisnya. Berarti yang disampaikan oleh mereka itu ada juga disampaikan oleh nabi. Bahkan nabi berkata dalam hadisnya, siapapun yang menyampaikan ilmu kepadamu, sesungguhnya ia telah menyambung. Dia sebagai penyambung lidahku, kata Rasulullah SAW.
Tuh, siapapun tuh Pak yang ngomong tuh Pak, yang ngomong baik itu pada saat itu lidahnya itu jadi penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yatamisuna majalis dzikri fil ardi. Ketika si malaikat ini, jutaan malaikat ini tugasnya mencari majlis seperti ini, ketika ia menjumpai majlis tersebut, ketika dia menemukan majlis tersebut, fa idza atau ala majlisi dzikrin haffa ba'dhum ba'dha. Kalau udah ketemu aja majlis seperti ini, maka sebagian mereka itu akan merapatkan barisan, dia duduk bersama kita sampai acara ini selesai. Alhamdulillah, maka pada malam ini ribuan malaikat hadir di majlis ini. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak jangan nanya balik apa ente ngelihat, nabinya ngomong begitu, kan saya harus percaya. Jelas kira-kira? Ribuan malaikat. Di mana saja, bukan cuma di saung Abi Haji saja. Kalau di tempat sana, di tempat yang lain ada majlis seperti ini, itu malaikat akan duduk bersama dengan kita sampai selesainya acara ini. Ia ikut memberkati tempat ini. Bahkan di sisi lain Rasulullah berkata, dia akan membentangkan sayapnya, sayap rahmat yang diciptakan Allah, membentangkan, meneduhi orang-orang yang ada di majlis seperti ini. Alhamdulillah, ini Rasulullah yang berkata. Kalau kita tak percaya dengan Nabi, mau percaya sama siapa? Ya, kalau ucapan Nabi aja nggak dipercaya. Itu yang pertama. Dia ikut Pak sampai selesai. Ketika mereka para malaikat duduk di majlis tersebut, fayaqulullahu min aina ji'tum, sampai selesai. Sampai acara ini selesai. Ketika selesai acara ini, maka malaikat-malaikat tersebut ini akan menghadap kepada Allah dan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaporkan apa yang dia temukan. Ditemukan di mana tuh tempat majlis zikirnya, majlis ilmunya, itu dilaporkan semuanya. Yang dilaporkan, dan juga si malaikat ini melaporkan tempatnya, melaporkan RT-nya, melaporkan kampungnya. Para malaikat duduk di majlis tersebut. Ini apa sih? Suara saya juga itu. Ini melaporkan kepada Allah di kampungnya, di RT-nya. Bahkan bukan cuma itu, semua yang hadir di majlis ilmu, semua namanya satu persatu disebutkan oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nama Ibnu Hajar, nama Haji Yasin, nama Ustadz Lukman, semua ibu-ibu disebutin tuh. Saking bangganya malaikat menemukan ini. Kemudian faida atau aina ji'tum. Perhatikan hadis ini, karena ini adalah hadis sahih. Ketika si malaikat ini selesai dari majlis ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqulullahu taala, maka Allah berkata kepada malaikat tersebut, min aina ji'tum. Ini Allah nanya sama malaikat nih, aina ji'tum, hai malaikat-malaikatku, artinya malaikat yang ditugaskan mencari majlis seperti ini. Aina ji'tum, antum ini dari mana? Kemudian fayaquluna, mereka menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ji'na min indi ibadika yusabbihunaka wa yuhammidunaka wa yuhallilunaka. Apa jawaban malaikat? Ya Rabb, kami ini min indi ibadik, kami ini dari kampung kandang, alamatnya warung pojok di saung Abi Haji Yas. Pokoknya disebutin aja. Kalau nggak percaya dari sini mati dah. Tak ketemu. Ya, itu disebutin tuh. Dari mana kalian? Ya Rabb, ji'na min indi ibadik. Saya dari tempat, dari kampung kandang, dari majlis yang di dalamnya yuhallilunaka yusabbihunaka wa yuhammidunak, yang di dalamnya dibacakan mensucikan namamu, yang di dalamnya mentauhidkan namamu, yang di dalamnya memuji namamu, yang di dalamnya menyebut syariat-syariatmu. Itu laporan malaikat kepada Allah selesai acara ini. Kemudian fayaquluna wa yas'alunaka wa yas'aluna wa yastajirunaka, dan mereka yang hadir di sini, kita hadir di sini mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, mentahlilkan Allah, mendengar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun ya Allah yang hadir di majlis ini, yas'alunak wa yastajirunak, mereka meminta kepadamu dan juga berlindung kepadamu. Jadi kan kita datang di sini dengerin ilmu, baca sholawat, baca zikir, ya kan ada yang kita minta, betul nggak? Apa yang kita minta? Tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu
Apa yang kita berlindung darinya agar kita dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan tuh. Ini yang hadir ini meminta kepadamu, meminta surga dan berlindung atas siksa api nerakamu. Fayaqulu ma yas'aluna wa huwa a'lamu bihim. Ketika malaikat ini bilang, orang yang hadir di majlis ini yang mensucikan namamu Rabb, mereka meminta dan berlindung, Allah berkata kembali, fayaqulu, maka berkata sapa Allah ma yas'aluna, apa yang mereka minta. Allah tanya kembali kepada malaikat, apa yang mereka minta. Maksudnya apa nih yang kita minta sehingga kita duduk di tempat ini sampai kesemutan, sampai pegel kakinya, tapi walaupun kesemutan kita hadir, alhamdulillah. Walaupun kita ngantuk tetap hadir, alhamdulillah. Karena lebih baik kesemutan di tempat pengajian daripada sukarela di tempat maksiat. Betul? Nggak apa-apa, ngaji terpaksa juga lebih baik terpaksa di pengajian daripada sukarela dalam kemaksiatan. Ma yas'aluna, apa yang mereka minta sehingga mereka mensucikan namaku. Wa huwa a'lamu bihim fayaquluna, maka malaikat menjawab, ya Rabb, yas'alunakal jannah. Mereka yang hadir di saung Abi Haji ini, mereka meminta yas'alunaka al jannah. Mereka itu meminta surgamu ya Allah. Mereka itu meminta agar dimasukkan ke surgamu ya Allah. Fayaqulu, kemudian Allah berkata kembali, wahal ra'uha. Mereka minta surgaku. Iya, mereka minta surgamu. Allah tanya lagi, wahal ra'uha. Apakah mereka yang duduk di majlis ini, di majlis saung Abi Haji Yasin, yang minta surgaku, hal ra'uha, apakah mereka pernah melihat surgaku? Kita kan minta surga. Emang kita udah ngeliat surga? Belum pernah kan? Kok bisa minta? Itu pertanyaan Allah. Jadi pertama Allah nanya, dari mana kamu? Jawaban malaikat, kami dari tempat majlis dibacakan tahlil, tahmid, tasbih, ilmu. Kemudian dan juga ada banyak orang yang meminta dan berlindung kepadamu. Allah tanya lagi, apa yang mereka minta? Mereka meminta surgamu ya Allah. Apa kata Allah tanya lagi, wahal ra'uha, apakah mereka itu pernah melihat surgaku? Ini kan dialog antara Allah dengan malaikat. Dialog Allah bertanya terus. Nah, namun saya ingin jelaskan, memang ini redaksi hadis ini tanya jawab. Allah tanya, malaikat jawab, Allah tanya, malaikat jawab. Mungkin di benak kita itu bertanya begini, Pak. Ini kok Allah nanya terus sama malaikat? Pertanyaannya, emang Allah kagak tahu apa? Nanya baik. Betul nggak? Nggak apa-apa, kalau dalam masalah pertanyaan sih nggak jadi masalah. Allah kok nanya terus? Nanya dari mana kamu? Susah. Apa yang mereka minta? Mereka minta surga. Allah nanya lagi, emang mereka udah pernah lihat surga? Belum ya Allah. Kan Allah nanya mulu. Betul kan? Pertanyaannya, emang Allah kagak tahu? Allah nanya terus. Tahu nggak Allah, Pak? Tahu. Tapi kenapa nanya? Ya, di Quran ini banyak, Pak, redaksi seperti itu. Contoh, alam nashrah laka sadrak. Apakah kami Allah tidak membelah dadamu? Hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memperlakukan ashabul fil, yaitu pasukan-pasukan gajah? Ini kan alam taro, hal yastawi, alam nasrah, itu kan makna istifham semua, bertanya, karena itu Quran. Quran itu kalamnya Allah, berarti Allah bertanya. Timbul pertanyaan kepada kita. Allah nanya terus ini, apakah Allah tahu apa tidak tahu? Maka jawabannya, Allah tanya itu tahu, bukan tidak tahu. Kalau kita jawab Allah itu tahu, lantas kenapa Allah bertanya? Maka jawabannya, nih dengerin, jangan salah paham nih. Kalau kita bilang Allah kagak tahu, Pak, waduh, bisa secara tauhid bisa murtad itu. Karena salah satu sifat yang wajib kita imani 20 diantaranya ada alimun basirun. Allah melihat. Itu kan wajib. Kalau kita yakini Allah kagak tahu ini bisa, ya Allah, bisa murtad. Nah, Allah tanya ini tahu, ini Pak tolong kupingnya dipasang. Kalau kagak salah paham antara murtad dan enggak, ini urusannya bukan dosa. Allah itu tanya tahu, bukan tidak tahu. Tapi kenapa Allah bertanya? Saya akan menganalogikan seperti ini, akan memberikan contoh untuk memudahkan paham. Ingat ibu bapak, tujuan saya untuk memudahkan paham, bukan untuk suul adab. Untuk apa? Memudahkan paham.
Allah bertanya ini tahu bukan tidak tahu. Kenapa Allah bertanya? Inilah cara Allah menjelaskan. Terkadang Allah itu menjelaskan keutamaan satu ibadah dengan cara dialek, dengan cara tanya jawab. Tidak langsung dijelaskan ini keutamaannya seperti ini, tapi dengan cara dialog, dengan cara bertanya. Saya akan contohkan seperti seorang guru dengan muridnya. Ini biar masuk akal nih. Seorang guru dengan muridnya. Katakan saya guru SD kelas 3, saya wali kelasnya. Wali kelas 3 SD. Di hari Senin, ini untuk memudahkan paham. Di hari Senin, saya memberikan tugas kepada murid saya. Saya kasih tugas hari Senin. Saya berikan tugas kepada murid, nah, besok hari Selasa, kalian harus hafal nomor 1 dan 2 dalam bentuk bahasa Arab. Nanti hari Selasa, Bapak akan tanya kalian. Ngasih tugas hari apa? Ditanyanya hari Selasa. Besoknya hari Selasa. Ketika di hari Selasa, masuklah si murid-murid itu. Katakan ada murid namanya Pulan. Pulan, kamu maju ke depan. Ditanya sama gurunya, Pulan, bahasa Arabnya nomor 1 berapa? Dia jawab wahidun. Fulan, guru nanya nih, bahasa Arabnya nomor 2 berapa? Isnainun. Selesai. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak, ini guru nanya kepada muridnya, tahu apa nggak tahu? Tahu apa nggak tahu? Tapi kenapa nanya? Kan gurunya tahu, tapi kenapa tanya? Inilah cara guru mendidik seorang murid. Ada kalanya guru itu mendidik seorang murid langsung dijelaskan. Ada kalanya guru itu mendidik murid itu dengan memberikan tugas, kemudian dengan pertanyaan. Lah pertanyaan yang diberikan kepada guru tahu. Tapi kenapa tanya? Inilah cara guru mendidik murid. Paham kira-kira? Kenapa Allah itu tanya? Bukan Allah tidak tahu, Allah tahu. Kenapa Allah tanya? Inilah cara Allah terkadang menjelaskan satu ibadah dengan cara bertanya. Paham sampai sini, Pak? Jadi Allah tanya tahu apa nggak tahu? Paham nggak ini? Serius? Alhamdulillah. Karena saya takut dipahami ntar Allah kagak tahu. Nah, itu kan bahaya. Allah tahu itu, nanya itu tahu. Seperti seorang guru mendidik muridnya. Ya, jadi ini hadis tanya jawab dan yakinilah ini adalah Allah tahu bukan tidak tahu. Kemudian payakul wahal rauha. Apa yang mereka minta? Mereka minta surgamu ya Rob. Apakah mereka melihat surgaku? Maka fayaquluna, maka si malaikat menjawab, la ya Rob. Tidak ya Rob. Mereka yang hadir di majlis Abi Haji ini tidak pernah melihat surga. Betul? Saya juga nggak pernah melihat surga. Ya, dan tidak bisa membayangkan nikmat surga seperti apa. Karena nikmat surga tidak bisa dibayangkan. Apalagi kita membandingkan surga dengan sepiring jengkol dan semangkok sayur asam. Selesai ngerokok samsu lalu dia bilang udah kayak di surga. Masa surga jengkol? Wah, ini kan ngaco ini ya. Ya mungkin dia ngomong begitu karena bersyukur kali. Ya karena bersyukur dikasih nikmat sehat. Tapi kalau dibandingkan jengkol surga itu gak ada bandingannya itu. Jam berapa udah? Nah, ini kemudian ketika si malaikat ini bertanya, fayaquluna la ya Rabb, mereka belum pernah melihat surgamu. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya lagi. Ingat, ini hadis memang tanya jawab, Allah tanya tahu bukan tidak tahu. Kemudian Allah tanya kembali, fa kaifa law rauha. Hai malaikat-malaikatku, mereka kan belum pernah melihat surgaku tetapi minta surgaku. Sekarang fa kaifa law rauha, aku Allah minta pendapatmu. Kaifa law rauha, bagaimana pendapatmu jika aku buka nikmat di surga dan mereka yang hadir di majlis ini melihat nikmatku? Kira-kira apa yang mereka lakukan jika aku bukakan? Bukan Allah masukkan, Allah bukakan, kita ngelihat dengan mata kita surganya Allah. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Maka si malaikat itu berkata, ya Rabb, jika engkau buka nikmat surga dan mereka melihat nikmat surgamu, maka pasti, malaikat nggak pakai insya Allah, maka pasti semua orang yang hadir di majlis ini, semua orang kampung kandang, semua orang karang bahagia, hatta orang sedunia,
pasti sepanjang hidupnya akan melakukan perbuatan dan ucapan yang mendekatkan dia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Itu baru diperlihatkan, belum masuk. Itu pasti mereka akan sepanjang hidupnya akan digunakan untuk melakukan kegiatan yang mendorong dirinya mendekati surganya Allah. Kalau bahasa kitanya, maka pasti ngajinya itu minta bukan sebulan sekali. Pasti ngajinya setiap detik harus ada pengajian. Bukan setiap jam, setiap detik. Allah, karena Allah ngeliatin surga tuh. Kok bisa seperti itu? Begini logikanya Pak. Umpama nih ya, kita ngadain pengajian, ada orang kaya dermawan mengadakan pengajian di tempatnya. Kata yang sahibul bait, yang punya rumah ngomong begini, barang siapa yang hadir di majlisku, hadir di tempatku, ikut pengajian, maka satu orangnya aku akan bayar 20 juta. Berapa? Pertanyaannya kira-kira hadir apa enggak? Hadir apa enggak? Pasti itu. Betul enggak? Jangankan 20 juta, 100 ribu gitu dikejar. Betul enggak? Lah terus surga, bagaimana kalau surga dibandingkan dengan uang 20 juta? Lebih mewah mana? Lebih mewah surga. Makanya malaikat ketika ditanya sama Allah, dia kan minta surga. Apa mereka pernah lihat surga? Belum. Allah nanya, "Fakaifa law ra'uha?" Bagaimana pendapatmu jika aku perlihatkan kepada mereka nikmatku? Itu belum masuk jadi perlihatkan saja. Bagaimana pendapatmu? Pasti ya Rob, sepanjang hidupnya tiap waktunya pengen ngaji terus, pengen ibadah terus. Itu pasti. Maka tadi saya bilang, jika ada orang atau lurah ngomong barang siapa yang sholat berjamaah, satu jamaahnya kan 5 waktu ya, Dohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Satu jamaahnya saya beri 5 juta. Berarti kalau 5 sholat 25 juta. Dikali sebulan banyak. Saya yakin, seyakin-yakinnya yang kerja PTG berhenti. Betul nggak? Berhenti. Lah PT 5 juta, yang kepegang paling 1 juta. Yang lain mah buat listrik, buat motor, buat apa baik. Betul nggak Pak? Itu makanya Allah bilang pasti. Nih Pak, jangan dibayangin. Saya mau nanya sama Bapak. Nanti dari hadis arba'in itu saya akan bahas itu. Kenapa sih terkadang Allah menciptakan orang ahli ibadah itu, maaf, hidupnya susah baik. Ada orang maksiat mulu, atau mungkin tidak menyembah Allah, hidupnya mujur baik. Bisnisnya gol, mobilnya mewah. Katakan paling banyak Islam di Indonesia. Yang memusuhi Islam itu Yahudi, tapi secara teknologi makin canggih. Cina makin canggih. Kenapa itu? Nanti di hadis arba'in itu saya bahas. Ya. Jadi kita fokus ke sini. Maka pantas tuh kalau aku perlihatkan kepada mereka, maka pasti sepanjang hidupnya dia akan hadir di majlis ilmu. Dia minta. Karena nikmat surga tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Kemudian wa mimma yastajirunaka wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah bertanya kembali kepada malaikat, "Ya malaikat, kemudian mereka berlindung dariku atas apa?" Mereka fayaquluna minan nari. Malaikat menjawab, mereka berlindung agar tidak dijerumuskan atau dimasukkan ke dalam siksa neraka-Mu ya Allah. Dan itu yang kita minta. Ya Allah, jangan masukkan aku ke neraka. Mereka berlindung itu, dan kita pun termasuk yang berlindung dari siksa neraka itu. Fayaqulu wa hal ra'uha. Kemudian Nabi pun bertanya kembali. Apa pertanyaan? Maka Allah pun bertanya kembali, hal ra'uha. Hai malaikat, mereka meminta berlindung dariku dari siksa nerakaku. Hal ra'uha. Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Pernah melihat dahsyatnya siksaan nerakaku? Maka malaikat pun menjawab, la ya Rabb, enggak. Mereka pun belum pernah melihat nerakamu. Dan betul kita belum pernah melihat. Fakaifa law ra'uha. Maka Allah bertanya kembali, hai malaikat, bagaimana pendapatmu jika aku perlihatkan kepada mereka orang-orang yang disiksa di api neraka? Maka jawabannya sama. Ya Allah, jika engkau perlihatkan siksa nerakamu, maka pasti mereka itu akan menjauhkan perbuatan dan pekerjaan yang menjauhkan dia dari neraka. Pasti itu. Enggak mau sedikit pun dia melenceng dari perintah Allah. Karena
takut dengan api neraka. Takut. Nah, takut itu kepada siksa neraka, takut itu kepada Allah. Ada kan khaufun minallah, termasuk orang yang hatinya itu tanda-tanda hati orang itu bersih atau akan bersih, dia itu takut kepada Allah. Nah, cuma takut kepada Allah itu dengan makhluk berbeda. Kita kalau takut kepada makhluk, menjauh apa mendekat? Menjauh. Kita takut sama macan, menjauh apa mendekat? Menjauh. Kalau ngedeket mah bisa dimakan. Betul nggak? Ada orang perang, kita takut, menjauh bukan mendekat. Itu takut kepada orang itu menjauh. Ada makna khaufun minallah. Kalau orang itu takut kepada neraka, berarti takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kepada makhluk. Kalau takut kepada makhluk itu menjauh, kalau takut kepada Allah itu mendekat bukan menjauh. Takut kepada Allah itu mendekat bukan menjauh. Jangan dipahami menjauh. Lu ngapa nggak sholat? Lu ngapa nggak ngaji? Lu ngapa nggak zikir? Gue takut sama Allah jadi kagak zikir. Masa menjauh? Paham kira-kira? Takut sama Allah ngejawab apa dekat? Takut kepada makhluk jawab apa dekat? Menjauh. Kenapa? Saya contoh begini Pak, saya kasih contoh nih. Takut kepada Allah itu seperti anak kecil yang takut kepada orang tuanya. Takut kepada Allah itu seperti anak kecil yang takut kepada orang tuanya. Contoh, saya itu alhamdulillah istri 3, anaknya. Tegang baik. Anaknya yang 3 bukan istrinya. Ya, istri 3, anaknya yang 3, istrinya mah 1. Anak saya alhamdulillah 3-3-nya cowok semua. Pak, anaknya yang 3 ya, bukan istrinya. Tadi masih koma itu belum titik. Abah Latif tahu aja deh. Ini Abah Latif ini orang Banten Pak. Wah, beliau ini jago Pak. Jangan ditanya Pak. Jangan, biarin nggak? Jangan. Kalau ditanya terbanyakan dia ngomongnya. Lihat, takut kepada Allah itu seperti takutnya seorang anak kecil kepada orang tuanya. Saya mengalami dan saya yakin Bapak juga mengalami, baik itu mengalami di anak atau di cucu. Anak kita Pak, karena kan zamannya HP. Anak kan kalau dikasih HP itu anteng banget, betul nggak? Ngerusak itu HP. Termasuk anak saya. Ya, anak saya itu yang nomor 2 dan nomor 3 cuma beda setahun. Beda 1,5 tahun. Yang kedua, yang pertama udah sama gedenya sama saya, udah 15 tahun. Makanya saya nikah muda, nikah usia 20 tahun. Jadi sekarang sama anak saya itu hampir sama gedenya. Karena waktu saudara-saudara saya berangkat ke Yaman, ke Hadraul Maut, ke Mesir, saya mau berangkat ke Kairo, udah bikin paspor, visa, akhirnya apa? Udah pesan tiket, saya malah kabur dari rumah, kagak mau ikut Pak Kiai. Suruh pulang sama abah saya. Ngapa Ibnu? Ini udah mau siap semua, jadi batal. Emang maunya apa? Saya jawab, maunya kawin. Alhamdulillah, saya kejagoannya pakai paspor. Karena pas mau berangkat jadi buat kawin. Nah ini, maka saya mohon maaf Pak Kiai ya, mohon maaf, saya emang mondoknya bentaran. Mondok saya cuma 3 tahunan lah. Ya mungkin ada setengahnya 3 tahun setengah di Mbah Maimun di Sarang Rembang. Itu yang mondok 3 tahun setengah bisa apaan ya? Baru bisa pakai sarung. Makanya saya nggak pakai sarung, pakai gamis. Saya orang pakai sarung kagak bisa. Takut merosot, bahaya. Ya. Nah ini, lihat. Itu takutnya kita kepada Allah itu seperti takutnya anak kecil kepada orang tuanya. Ini anak saya kalau megang HP, lagi megang HP, itu kalau udah lama saya rampas. Nangis nggak Pak kira-kira? Anak kita nangis kalau kita rampas tuh. Saya pelototin tuh anak. Kan dia ngambek, saya pelototin tuh. Ketika saya pelototin, dia nangis sejadi-jadinya. Nah ketika nangis, kita diemin, saya diemin. Setelah saya diamkan, saya panggil, nak kesini, namanya Syauki, Syauki kesini. Kira-kira ketika saya panggil Syauki atau nak kesini, dia menjawab apa ngedeket Pak? Lu belum punya anak lu, jauh baik. Ya, saya mau nanya yang punya. Santai bro, santai. Itu kira-kira ngejawab apa ngedeket tuh? Ngedeket kan? Dia ngedeket kepada kita tuh anak lagi dalam keadaan takut kan? Kita marahin, nangis,
Tapi kita panggil, nak ke sini, dia datang ke pelukan kita dengan rasa takut. Dia takut menjawab apa mendekat? Nah, takut sama Allah itu begitu, Pak. Ini kita takut sama Allah, nangis. Jangan jauh dari Allah, dekat kepada Allah. Dekat itu duduk di majlis zikir, duduk di majlis ilmu, lakukan perintahnya, bukan ngejauh. Paham sampai sini? Ini saya untuk Bapak kalau nuntut dalilnya ada nggak nih keterangan saya contoh seperti ini? Nggak ada. Kan saya bilang ini untuk memudahkan memudahkan paham. Paham kira-kira? Jadi ngedekat sama Allah itu mendekat, bukan menjauh. Tapi takut kepada Allah, makhluk itu kira-kira nih kita ya jangan dijawab, tanya sendiri diri kita. Kira-kira ini kita takut sama Allah apa berani? Kayaknya berani ya. Karena takut itu mendekat kepada perintahnya. Oke, kita lanjut. Fakaifa, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Tidak ya Allah. Maka bagaimana pendapatmu malaikat jika aku perlihatkan? Maka pasti sepanjang hidupnya mereka akan gunakan perbuatannya, ucapannya, pergaulannya yang menjauhkan dia kepada api neraka. Kemudian kaifa law wa summa yaqulu. Nah, ini terakhir. Summa yaqulu. Ini terakhir buat kita nih. Apa hikmahnya hadir di majelis ini? Setelah dilaporkan semua, disebutkan nama-nama kita, Ibnu Hajar, Pak Haji Yasin, Pak Lukman, disebutin namanya depan malaikat dengan bangga, disebutin itu. Ketika disebutkan, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata di depan jutaan malaikatnya, apa kata Allah? Ishhadu inni qad ghafartu lahum. Allah berkata kepada malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, saksikanlah oleh kalian semua, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di majlis ini. Alhamdulillah, semua orang yang hadir diampuni dosanya oleh Allah. Disebutkan namanya oleh malaikat. Ibnu Hajar diampuni, Haji Yasin diampuni. Kita wajib yakin, Pak, karena ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak enggak percaya, selesai ngaji ini monggo yang mau baca kitabnya. Ya, Lil, ambil. Lil. Kalau mau baca kitabnya silakan. Jadi ini bukan kata saya, bukan karangan saya. Tapi masalahnya ini kitab kagak ada harokatnya, kagak ada artinya. Bisa nggak bacanya? Itu dong. Kalau kagak bisa, wajib percaya. Ya. Allah bilang qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikat-malaikatku, sungguh mereka yang hadir di majlis seperti ini aku ampuni dosanya semua. Alhamdulillah. Apalagi kalau kita rinci dengan ilmu nahu dan sorobnya. Ghafartu belum kemasukan dhamir, itu asalnya ghafaro, fi'il madhi. Ketika fi'il madhi kemasukan qad yang masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari, maka maknanya itu menjadi taukid. Kalau tidak ada qadnya, ghafartu lahum, aku ampuni mereka. Kita sudah paham, tapi di sini redaksi hadisnya qad ghafartu lahum menggunakan kata qad, berarti maknanya sungguh aku ampuni, maka la syakka fi, tidak ada keraguan dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham kira-kira? Nah ini. Qad ghafartu lahum, aku ampuni semua. Wa ataitu masaluni wa ajratu mimma fayaquluna. Dan ketika Allah berkata diampuni semua orang yang hadir di majlis ini, yang laki yang perempuan, ini malaikat lapor lagi kepada Allah. Apa laporan Allah? Ya Rabb, Rabbana inna fihim abdan khata'an jalasa ilaihim wa laysa minhum. Ini uniknya nih. Ketika Allah udah bilang aku ampuni semua dosa-dosa yang hadir di sini, maka si malaikat pun bertanya kembali, ya Rabb, Rabbana, ya Allah, ya Tuhanku yang aku sembah, inna fihim, sesungguhnya fihim, di dalam orang-orang yang duduk di antara kita semua ini, yang duduk di antara kita ini, ada seorang hamba atau satu kelompok, baik itu laki-laki atau perempuan, jalasa ilaihim, mereka duduk bersama dengan kita semua. Tetapi walaisa minhum, dia duduk di tempat ini, laisa minum, dia itu laisa minum, bukan bagian dari kita. Maksudnya apa? Bukan bagian dari kita. Mungkin dia datang ke sini tujuannya besok ada ini nih kumpul-kumpul di saung Abi Haji Yasin. Terlintas di pikirannya, wih makan-makan ini.
Karena rumah makan. Jadi tujuannya makan. Kalau kita makan hadir ke sini tujuannya ngaji. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul kali. Ya. Ya emang betul ya. Nah lihat, ketika malaikat ini bertanya, ya Rabb, ada satu kelompok ini yang duduk di majlis ini laisa jalasa ila walaysa minum. Dia bukan termasuk golongan kita. Dia duduknya ini niatnya bukan ngaji. Niatnya bukan ngedengerin, bukan zikir, bukan baca sholawat, bukan mau ngedengerin ilmu, bukan. Dia duduknya ini terpaksa. Pas duduk ke sini aja. Ahlan wa sahlan bik bihudurukum ya habibana Habib Thalib bin Yahya. Masya Allah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Fadal, Bib. Alhamdulillah, guru kita Maulana Al-Habib Tariq bin Yahya. Tadi saya bilang bahwa beliau adalah ketua sensus habaib Karang Bahagia ini. Masih satu jalur dengan Habib Lutfi bin Yahya, Bib. Nah, satu jalur dengan Habib Lutfi bin Yahya. Bib, mau nggak? Mana yang mau lanjut nih? Silakan. Oke, wajalasa ilaihim, mereka dilapor oleh malaikat, ya Allah, ini ada seorang hamba, dia duduk bukan tujuan ngaji, bukan tujuan zikir, bukan tujuan mendengarkan ilmu. Dia duduk di sini karena terpaksa. Mungkin terpaksanya itu dia kagak tahu nih malam ini ada pengajian. Dia duduk ngadep sono yang duduknya tuh. Berarti kan yang belakang kagak kelihatan. Lagi ngobrol asik sama temennya, tahu-tahu ngeliat di belakang banyak orang pakai peci. Dia nanya, ada apa ini? Ada pengajian. Nyesel dia. Deh kalau tahu ngaji mau gua kagak datang tuh. Paham kira-kira? Tapi walaupun kesel, dia mau pulang, mau berdiri, malu dewekan. Mau pulang, malu, belum ada yang bergerak, kaki udah pada pegel. Akhirnya dia pun ikut duduk dengan kita sampai selesai, walaupun terpaksa. Paham kira-kira? Walaupun terpaksa, karena terpaksa itu mau pulang malu, atau kesel juga, duduk niatnya ngaji, ngedengerin ngajinya, zikirnya lama banget, ngeguru tuh dah hatinya, wah dah, walaupun kelarnya tahu. Di sono, di sini mah. Itu jujur, di sini mah sama. Ngeguru tuh lama, nggak apa-apa Pak. Ya nggak apa-apa Bapak ngeguru tuh lama amat kesel. Ngeguru tuhnya di dalam hati aja. Ya, jangan diucapin. Karena kalau diucap itu latihan pertama begitu Pak. Emang baca dah di kitab tasawuf. Latihan pertama itu mujahadah, muraqabah, musyahadah. Mujahadah itu latihan, ini kita kesel sama guru, ini kita kesel sama istri, kesel sama suami, suami kesel sama istri atau kesel sama tetangga. Pertama latihannya itu maki-maki dia dalam hati. Jangan dikeluarin. Kalau dikeluarin berantem. Betul nggak? Maki-maki juga setan lo kunjuk, nggak apa-apa itu. Dia marah nggak? Kagak marah, kagak kedengeran. Itu latihan pertama. Latihan yang keduanya, kalau udah bisa kita tidak ngungkapin kata-kata kotor itu, latihan keduanya hilangkan rasa benci itu. Paham? Emang begitu latihannya. Ini di kitab ini dijelasin. Akhirnya si malaikat ini, ya Rob, bagaimana tuh orang yang begitu, dia duduk terpaksa. Tidak karena Allah, tidak karena zikir, tidak ngaji, terpaksa pokoknya. Terpaksa udah ngegerutu baik hatinya itu. Pengen cepat-cepat bubar. Apakah yang seperti itu juga engkau ampuni dosanya? Ya, apa yang seperti itu juga engkau ampuni dosanya, sedangkan duduknya bukan karena zikir, tapi karena yang lain atau mungkin terpaksa. Fayaqulu, lihat jawaban Allah. Fayaqulu, maka jawablah sapa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah fayaqulu, maka Allah menjawab, wa huwa aidha qad ghafartu lahu. Kata Allah, wa huwa aidha, dia juga aku ampuni dosanya. Alhamdulillah. Bapak udah tegang aja Bapak ya. Wah, gua kagak dapet nih. Alhamdulillah. Jadi kita duduk kesemutan ghafartu lahum, diampuni dosanya oleh Allah. Maka tadi saya bilang, terpaksa dalam pengajian itu lebih baik daripada sukarela dalam kemaksiatan. Setuju? Besok biar kata males
Datang, bagian ngagerutu ge bagian, yang penting ikut sampai selesai. Jelas kira-kira ini? Allah ampuni dosanya. Kenapa Allah ampuni dosanya? Karena kita tahu, biarin. Karena kita tahu dulu ada namanya Ashabul Kahfi, ada kalbun, ada anjing yang mengikuti orang soleh. Mengikuti orang soleh. Anjing secara hukum itu kan najis yang paling besar, mughaladhah. Sebab dia ngikutin orang soleh. Orang soleh ngaji, bukan dia ngikut ngaji, bagaimana ngajinya? Ya, dia duduk, dia di depannya menunggu. Singkatnya, meninggallah orang soleh itu. Ketika meninggal orang soleh tersebut, dimasukkan ke surga. Anjing itu nggak mau dimasukin surga, dia nangis. Ya Allah, kenapa kamu nangis ya Kalab? Lima bakaita ya Kalab, kenapa kamu nangis wahai anjing? Dia jawab, ya Allah, sepanjang hidupku di dunia aku selalu mengikuti majikanku yang baik. Ya Kang, di akhirat ini aku berpisah dengan majikanku yang baik. Aku ingin bersamanya. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kalbun itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seekor anjing saja yang derajatnya di bawah manusia, artinya kita manusia orang yang paling mulia mengikuti yang baik pasti akan mendapatkan baik. Anjing saja yang ajis ngikutin yang baik masuk surga, apalagi kita yang lebih mulia daripada anjing. Pasti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan majlis ini. Maka ingat, ya kan, dimanapun majlis seperti ini, apalagi ini bulanan, yuk sama-sama kita hadir, niatin karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk motivasi terakhir adalah Al-Imam Hasan Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam berkata, inna masyaqqata ta'ati tadhabu wa yabqa sawabuha wa inna ladatal ma'asi yadhabu wa yabqa iqabuha. Beliau memberikan motivasi kepada kita dalam kitab Hikam, inna masyaqqata ta'ati, sesungguhnya keletihan, kecapean, kelelahan dalam melakukan perintah Allah, letihnya kita di majlis ini, capeknya kita di majlis ini, tadhab, capeknya akan hilang. Nanti kalau saya robana atina hilang ngantuknya. Betul? Orang kalau zikir, kalau pertama udah ngantuk aja itu. Pas ustaznya Rabbana atina, seger. Kata Imam Ibnu Hasan Ibnu Athaillah, keletihan, kecapean dalam melakukan perintah Allah tadhab, akan hilang. Wa yabqa sawabuha, tapi ada Pak yang tidak hilang di sisi Allah. Letihnya hilang, capeknya hilang. Yang ada yang tidak hilang di sisi Allah, yabqa sawabuha, pahala kebaikan yang kita lakukan ini tidak hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Capeknya hilang kan tar? Pahalanya tidak Sebaliknya, wa inna ladatal ma'as, kenikmatan dalam maksiat, kelezatan dalam maksiat juga akan hilang. Kita habis nipu orang dapat 500 ribu, mungkin sebulan juga udah habis. Kita habis mencaci orang, nanti juga akan hilang cacian itu. Ada yang akan kekal. Apa? Wa yabqa iqabuha, nikmat maksiatnya sudah hilang, tapi ada yang kekal di sisi Allah. Apa? Siksa atau dosa kemaksiatan yang kita lakukan itu yang tidak hilang. Maka dari itu, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur.